Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Oktaviani dari kelas PAI 2A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ICT yang diampuh oleh Bapak Muhammad Jamjam Nurul Muslim MPD. Di video kali ini insya Allah saya akan membahas materi kelas 10 yang berjudul mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kehidupan. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kidbu. Secara istilah jujur atau asidku bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. 4. Sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Yang selanjutnya pembagian sifat jujur. 1. Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini. 3. Jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Orang yang beriman, perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan, atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surat As-Sof ayat 2-3. Pesan moral ayat tersebut tidak lain memerintahkan satu-satunya perkataan dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan sesuatu tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang selalu istiqomah atau konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari kesifatan nabi. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur dan setia. Dinamakan demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan.
baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam aspek kehidupan, seperti kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga ia mendapat gelar Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya atau jujur. Kejujuran akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta, kasih, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebohongan adalah kejahatan tiada tara, yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang berbuat kemungkaran dan menjerumuskannya ke jurang neraka. Yang selanjutnya yaitu ayat-ayat dan hadis tentang berperilaku jujur. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kandungan Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun dengan kehidupan duniawi, karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun yang menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat sendiri. Ayat ini seirama dengan Quran Surah An-Nisa ayat 153, yaitu sama-sama menerangkan tentang seseorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Perbedaannya ialah dalam ayat tersebut diterangkan kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksian, walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kerabat. Selanjutnya, dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur, walaupun terhadap lawan. Kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 119. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul-Nya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridho-Nya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Dan
Dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Dan jangan bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Berikut hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntutmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu berjujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntutmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntutmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta." Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis. Dalam sebuah hadis panjang yang berasal dari Syihab diceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan melakukan ghazwah atau penyerangan ke Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Kristen di Syam. Salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mangkir dari pasukan perang. Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena sakit ataupun ada suatu masalah tertentu. Menurutnya hari itu justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya. Tetapi entah mengapa ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekembalinya pasukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata jujur tentang apa yang ia lakukan. Akibatnya Rasul menjadi murka, begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ia pun dikucilkan, bahkan dipermalukan seperti bukan orang Islam, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk berpisah dengan istrinya. Setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat Ka'ab dan dua orang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan Ansor yang mengikutinya dalam saat-saat sulit hingga saat hati sebagian mereka bermasalah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang mangkir dari jihad, sampai-sampai mereka merasa sumpek dan menderita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika ia diberi kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatnya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memaafkannya, Ka'ab berkata, "Demi Allah, tidak ada nikmat terbesar dari Allah setelah nikmat hidayah Islam selain kejujuranku kepada Rasulullah dan ketidakbohonganku kepada beliau, sehingga saya tidak binasa seperti orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah berkata tentang mereka yang berdusta dan dengan seburuk-buruk perkataannya." Hikmah dari berperilaku jujur. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, membawa kepada kebaikan. Yang kelima, mencintai
dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.